Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warima Mukta ingin menjelaskan strategi lokasi manajemen operasional. Strategi lokasi, masalah lokasi sangat memengaruhi risiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Misalnya biaya pengangkutan bahan mentah yang masuk atau produk jadi yang keluar dari perusahaan dapat mencapai seperempat dari harga jual produk. Selain itu, lokasi juga dapat memengaruhi biaya pajak, upah, biaya bahan baku, dan sewa. Keputusan mengenai lokasi harus diambil perusahaan sesekali saja. Biasanya karena permintaan yang telah melebihi kapasitas pabrik yang ada, atau karena perubahan produktivitas tenaga kerja, perubahan nilai tukar, biaya-biaya, dan sikap masyarakat setempat. Pilihan-pilihan dalam lokasi meliputi tidak pindah, tetapi memperluas fasilitas yang ada, mempertahankan lokasi sekarang dan menambahkan fasilitas lain di tempat lain, atau menutup fasilitas yang ada atau pindah ke lokasi lain. Keputusan lokasi bergantung pada jenis bisnis. Untuk keputusan lokasi industri, strategi yang digunakan biasanya adalah strategi untuk meminimalkan biaya, meski inovasi dan kreativitas juga penting. Untuk bisnis eceran dan jasa profesi, strategi yang digunakan difokuskan pada memaksimalkan pendapatan. Walaupun demikian, strategi lokasi pemilihan gudang bisa ditentukan oleh biaya serta kecepatan pengiriman. Tujuan strategi lokasi adalah memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Lokasi dan biaya, karena lokasi memengaruhi biaya dan menentukan penghasilan. Lokasi sepenuhnya memiliki kekuatan untuk membuat atau menghancurkan strategi bisnis perusahaan. Keputusan lokasi yang berdasarkan pada strategi biaya rendah, low cost, membutuhkan pertimbangan yang cermat. Ketika manajemen telah memutuskan untuk beroperasi di satu lokasi tertentu, banyak biaya yang menjadi tetap dan sulit dikurangi. Oleh karena itu, kerja keras yang dilakukan manajemen untuk menetapkan lokasi fasilitas yang optimal merupakan investasi yang baik. Lokasi dan inovasi. Saat kreativitas, inovasi dan investasi litbang bersifat penting bagi strategi operasi. Fokus kriteria lokasi dapat berubah dari yang awalnya berfokus pada biaya menjadi berfokus pada inovasi. Ada 4 sifat yang memengaruhi inovasi dan biaya saing. 1. Adanya input berkualitas tinggi dan spesifik, seperti kemampuan ilmiah dan teknik. 2. Lingkungan yang kondusif bagi investasi dan persaingan lokal yang ketat. 3. Tekanan dan wawasan yang didapat dari pasar lokal yang berpengalaman. Adanya industri lokal yang saling terhubung dan mendukung. Faktor-faktor memengaruhi keputusan lokasi. Menentukan lokasi operasional untuk perusahaan yang telah menempatkan usahanya secara internasional adalah tidak sederhana. Keputusan lokasi sudah keluar melebihi batas negara. Pada kenyataannya, keputusan lokasi bagi perusahaan yang beroperasi secara global dimulai dari mempertimbangkan berbagai faktor untuk memilih negara, dilanjutkan untuk memilih wilayah sampai memilih tempat. Adapun berbagai faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Keputusan pemilihan
lokasi negara. Adapun faktor yang dipertimbangkan, resiko politik yang dihadapi, peraturan yang ada, sikap pemerintah, serta insentif pemerintah, permasalahan budaya dan ekonomi, termasuk budaya korupsi. Lokasi pasar, karena produk yang telah dibuat harus dapat diserap oleh pasar agar keberlangsungan perusahaan yang dapat terjamin. Ketersediaan tenaga kerja, upah buruh, produktivitas, karena unsur tenaga kerja adalah sangat penting bagi perusahaan. Ketersediaan pasokan komunikasi dan energi. Hal ini disebabkan ketergantungan perusahaan pada hal-hal tersebut, karena tanpa bahan baku, komunikasi maupun energi, maka perusahaan tidak dapat beroperasi. Risiko nilai tukar mata uang, karena mata uang dari suatu negara yang sangat fluktuatif akan berdampak sangat signifikan bagi kegiatan bisnis. Keputusan pemilihan lokasi daerah region, faktor yang dipertimbangkan diantaranya keinginan perusahaan, segi-segi yang menarik dari wilayah tersebut, budaya, pajak, iklim, ketersediaan tenaga kerja, upah, serta sikap terhadap serikat kerja, biaya dan ketersediaan pelayanan umum, peraturan mengenai lingkungan hidup, insentif dan dari pemerintah, kedekatan dengan bahan baku dan konsumen, biaya tanah dan pendirian bangunan. Keputusan lokasi untuk memilih tempat sit ataupun faktor pertimbangan, ukuran dan biaya lokasi, sistem transportasi udara, kereta jalan bebas maupun jalur laut, pementasan daerah, kedekatan dengan jasa pasokan yang dibutuhkan, permasalahan dampak lingkungan. Di samping globalisasi, sejumlah faktor lain juga mengaruhi keputusan lokasi. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Produktivitas tenaga kerja. Saat memutuskan sebuah lokasi, manajemen mungkin tergiur dengan tingkat upah yang rendah pada suatu daerah, dengan tingkat pendidikan yang rendah atau kebiasaan kerja yang buruk. Pekerja yang tidak terlatih mungkin bukan merupakan hal yang baik bagi perusahaan walaupun upahnya rendah. Demikian pula pekerja yang tidak dapat atau tidak konsisten dalam bekerja tidak memberikan kebaikan bagi organisasi walaupun upahnya rendah. Risiko nilai tukar dan mata uang. Walaupun tingkat upah buruh dan produktivitas dapat membuat sebuah negara yang terlihat ekonomis, tingkat nilai tukar yang tidak menguntungkan dapat menghilangkan penghematan yang dilakukan. Perusahaan terkadang dapat mengambil keuntungan dari nilai tukar yang menguntungkan dengan memindahkan lokasi atau mengekspor produk ke negara asing. Walau demikian, nilai mata uang asing di hampir semua negara terus berfluktuasi. Biaya lokasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu biaya nyata dan biaya tidak nyata. Biaya nyata adalah biaya yang dapat diidentifikasi langsung dan dihitung cepat. Biaya nyata meliputi biaya layanan umum, tenaga kerja, bahan baku, pajak, penyusutan, serta biaya lain yang dapat diidentifikasi oleh Departemen Akuntansi dan pihak manajemen. Sedangkan biaya tidak nyata adalah biaya yang meliputi pendidikan, fasilitas transportasi umum, sikap masyarakat terhadap industri,
dan perusahaan serta kualitas dan sikap calon pekerja. Biaya tidak nyata juga meliputi variabel kualitas hidup seperti iklim dan kelompok olahraga yang dapat mempengaruhi proses rekrutmen pekerja. Risiko politik, nilai dan budaya. Risiko politik berhubungan dengan kemungkinan berfluktuasinya sikap pemerintah nasional, negara bagian, dan lokal terhadap kepemilikan swasta dan intelektual, penetapan zona, polusi, serta stabilitas ketenagakerjaan. Kedekatan pada pasar. Bagi sejumlah perusahaan berada pada lokasi yang dekat dengan pelanggan adalah sangat penting. Organisasi jasa seperti toko obat, restoran, kantor pos, atau pencukur rambut menempati bahwa kedekatan pada pasar merupakan faktor lokasi utama. Perusahaan manufaktur mendapati berdekatan dengan pelanggan ketika biaya pengiriman barang jadi mahal atau sulit, mungkin disebabkan produk yang dikirim banyak, berat, atau mudah pecah, merupakan hal yang sangat berguna. Kedekatan pada pemasok. Perusahaan penempatan diri dekat dengan barang, minta dan memasok karena 1. Barang-barang yang mudah busuk, 2. Biaya transportasi, 3. Jumlah produk yang sangat banyak. Kedekatan pada pesaing. Mungkin terasa jika perusahaan juga senang berdekatan dengan para pesaingnya. Kecenderungan yang disebut pengelompokan atau clustering yang sering terjadi apabila sumber daya utama ditemukan di wilayah tersebut. Sumber daya ini meliputi sumber daya alam, informasi, modal proyek dan bakat. Metode evaluasi alternatif lokasi. Terdapat 4 metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah lokasi. Metode pemeringatan faktor, analisis titik impas lokasi, metode pusat gravitasi, dan model transportasi. Bagi yang ini menjelaskan pendekatan ini. Metode pemeringkatan faktor. Terdapat banyak kualitatif maupun kuantitatif yang harus dipertimbangkan dalam memilih suatu lokasi. Beberapa dari faktor ini lebih penting dari yang lain, sehingga manajer dapat menggunakan bobot untuk membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih objektif. Analisis titik impas lokasi merupakan menggunakan analisis biaya, volume, produksi untuk analisis titik untuk membuat suatu perbandingan ekonomis terhadap alternatif lokasi dengan mengidentifikasi biaya variabel dan biaya tetap serta membuat grafik kedua biaya ini. Untuk setiap lokasi kita dapat menentukan alternatif mana yang biayanya paling rendah. Metode gravitasi merupakan teknik matematis dalam menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimisasi biaya terdistribusi. Dalam menemukan lokasi yang terbaik untuk menjadi pusat distribusi, metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirim ke pasar itu, dan biaya pengangkutan. Model transportasi. Tujuan dari model transportasi adalah menetapkan pada pengiriman terbaik dari beberapa titik penawaran, pasokan, atau sumber ke beberapa titik permintaan tujuan agar dapat meminimalkan produksi total dan biaya transportasi. Setiap perusahaan dengan jaringan titik penawaran permintaan menghadapi masalah yang sama. Sebagai contoh, jaringan pasokan penawaran Volkswagen yang kompleks. Meksiko mengirimkan hasil rakitan ke Brasil, sementara
Meksiko sendiri menerima suku cadang dan hasil rakitan dari kantor pusatnya di Jerman. Strategi lokasi industri jasa. Analisis lokasi di sektor industri terfokus pada minimalisasi biaya, sementara fokus pada sektor jasa ditujukan untuk memaksimalkan pendapatan. Hal ini disebabkan perusahaan manufaktur mendapati biaya cenderung sangat berbeda di antara lokasi-lokasi berbeda, sementara perusahaan jasa mendapati lokasi sering lebih berdampak terhadap pendapatan pada biaya. Industri pemasaran lewat telepon. Aktivitas industri dan kantor yang tidak membutuhkan baik kontak langsung dengan konsumen maupun perpindahan bahan baku secara substansial perluas pilihan lokasi. Kasus dalam hal ini adalah industri telemarketing, pemasaran lewat telepon, di mana variabel-variabel yang telah dibahas sebelumnya tidak lagi relevan. Sistem informasi geografis adalah sistem informasi khusus yang mengelola data memiliki informasi spesial berreferensi ke ruangan, atau dalam arti lebih sempit adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi berreferensi geografis. Misalnya data diidentifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. SIG membantu perusahaan membuat keputusan analitis yang berkaitan dengan lokasi. Sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak menyinggung perasaan saya dari Wadiang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.